buat selingan ya, Buat selingan, buat Miss. refreshing ya. Kalau dari Mas Indro sendiri gimana cara Mas Indro bisa maintain work life balance? Kalau dari kalau kalau saya pribadi, Miss, ya, saya itu orangnya cuek sih, Miss. Cuek ya? Lebih ke arah, ya udah sih kalau misalkan memang benar-benar dalam satu pekerjaan itu emang benar-benar nggak bisa dikerjakan, ya saya punya alternatif lain buat misalkan nih, kalau misalkan ada kendala teknis, Hmm. teknis yang ada di kantor atau di office nih, Hmm. ya saya bakal cari alternatif lain buat, ya udah saya coba cari space lain Oh, buat mengerjakan hal lanjut itu. ngerjainnya ya Tetap kayak lanjut. gitu. Soalnya Hmm. kalau bagi bagi Mas Indro pribadi, pencapaian target itu juga salah satu Penting juga penting ya. juga. Kalau kita misalkan target itu nggak selesai-selesai, akhirnya kita meledak di akhir, akhirnya Ya. lebih capek lagi, Lebih Mas. capek. Kayak Kalau gitu. biar maintain, kan kalau tadi kan ngomongin terkait pentingnya pencapaian target buat Mas Indro sendiri, biar bisa balance gitu buat personal space atau me time-nya Mas Indro, biasanya gimana cara Mas Indro handle atau ngaturnya gitu, nyimbangin pekerjaan sama me time mungkin, atau waktu buat hal lain kayak gitu, hobi atau gimana? Kalau dari saya pribadi sih, Miss, kalau tips dari saya sendiri ya, Miss, ya, kalau work life balance itu sih lebih ini ya, Miss, ya, kalau di office itu saya tuh nggak tahu kenapa ya, Miss, ya, sisi uniknya saya itu kalau ngobrol sama tim, Mhm. itu kayak recharge energi buat Oh, saya sendiri sih, Miss. ekstrovert berarti ya. Yes, Berarti Mas jadi Indo ini ekstrovert ya. Kalau ngobrol tuh justru jadi nambah baterai ininya ya. yes, Oh, betul. I see. Apalagi kalau kita ngetim sama Gen Z nih, kadang itu kan anak-anak itu Hmm, kan kalau misalkan ada kendala kan nggak bilang, Miss. iya nggak berani Jadi ngomong harus langsung ya, harus dideketin dulu ya. saya tuh harus, "Gimana gimana Eh, Mas, A, iya gitu. kerjanya ada yang susah?" "Enggak kok Mas, aman." Iya, iya. Kadang itu saya sampai pernah itu anak-anak dulu angkatannya Dama itu pernah bilang gini, "Nggak ada Mas Indro nggak ada yang nanyain ya, 'Selamat pagi, udah makan belum?'" Saya itu Oh, sampai gitu, Miss, ke iya, anak-anak. iya, iya. Supaya apa? Biar anak-anak itu merasa Diperhatiin. bahwasannya, "Oh ternyata satu tim di Sarastia ini Hmm, ternyata punya rasa saling memiliki loh." iya. Terus mereka itu juga bisa ngerangkul kita-kita nih, walaupun Hmm, kita masih kecil-kecil nih, tapi kita hmm. seenggaknya kita diperhatikan dan juga kita bisa punya rasa untuk dengerin nih, kayak Oke. gitu. Oke, jadi itu kalau dari Mas Indro sendiri yang memang kebetulan extrovert, jadi ketika bertanya atau bersosialisasi justru bisa ini ya, nge-recharge. Nge-recharge, Jadi betul. aman banget ya kalau berarti sebenarnya kalau versinya Mas Indro yang extrovert berarti sebenarnya kerja dengan ngobrol sama teman-teman versi santai walaupun di lingkungan kerja itu udah sama ngebalancein Yes, personal life-nya juga ya berarti betul ya. betul, Miss. I see. Oke. Oke, tapi berarti untuk pertumbuhan, makna, dan juga work life Work balance life atau well-being ini balance tuh penting ya sangat ternyata. penting, Oke, dan 3. nomor 4 adalah gaji, Oh iya, iya, teman-teman. iya. Itu juga Itu penting. ternyata kan tadi listnya ada banyak. Ini kan top 3 berarti top Top 3. 3, Tadi Miss. tambahan gaji mungkin top 4 Top gitu. 4 itu, Iya, tambah Miss. lagi yang lain-lainnya karena balik lagi ternyata Gen Z banyak maunya ya. Iya, Miss, betul, Ya. Miss. Apalagi saya dengar cerita dari teman-teman saya yang fresh graduate itu juga gitu, Miss. "Aduh, kerja di sini loh ternyata berat ya. Aduh, rasanya aku nggak pernah didengerin sama atasanku nih." Oh, oh ternyata keluhannya gitu Iya, ya. Miss, malah, "Aduh, atasanku loh nggak tahu, bahkan aku sakit pun malah disuruh masuk." Malah kayak gitu, Miss, ada yang Oh, paling ekstrim itu kayak gitu. I Sampai see. sampai, aduh, aku kayaknya mentalku udah mulai capek deh. Aku bulan depan resign itu ada itu, Miss. Baru Oh, baru 1 minggu kerja, minggu kedua udah minta resign, Miss. oke. Itu. Tadi alasannya gitu karena nggak ada yang ngedengerin ketika dia izin sakit ternyata disuruh masuk gitu ya? Iya, betul. Jadi Oh. terus dia dibiarin udah explore sendiri tuh. Oh, jadi nggak Jadi nggak dibimbing ya? dikasih arahan nih. Akhirnya Ah. dia udah hilang arah, terus katanya udah pulangnya malam, nggak dibimbing. Aduh, akhirnya, Hmm. "Mas, aku mau resign aja deh." Kayak I gitu. see. Jadi sebenarnya justru ini ya karena memang justru hal yang dia keluhkan itu karena pertama dia nggak dibimbing, nggak diarahin, Betul. dan juga tadi ternyata dia nggak engage ya karena Nggak kan nggak ada engage. temen buat dia bersosialisasi yang buat dia betah gitu kan, jadi nggak Iya, sharingnya betul. juga nggak ada, akhirnya dia ngerasa sendiri dan karena dia nggak engage yang ngerasa sendiri ya udah cabut aja sih kayak gitu ya. Iya, dan dia kan salah satu Gen Z sendiri, Miss. Yang lain Ah, itu udah gen apa tuh? X semua, Miss. Makanya kalau ngelihat orang-orang nih, katanya, "Kok bisa orang-orang bisa keren gitu ya? Bisa stabil gitu ya?" Hmm. Maksudnya mentalitinya itu Oh buat itu, kerja di situ kok bisa stabil ya? iya.
gitu. Oke, berarti dia sendiri Gen Z yang dia dimasukin ke kandangnya para Gen X. Iya, langsung dicemplungin itu, Miss. Dan nggak dikasih ini ya Nggak arahan dikasih ya. nggak dikasih intro, tiba-tiba nyemplung, akhirnya ngerasa udah mentok banget nih, Iya, nggak akhirnya kuat. nggak kuat, Iya, melambaikan tangan ke kamera. akhirnya melambaikan bendera putih, Miss. Aduh, aduh, aduh. Nah, Mas, terkait berikutnya juga ada didukung lagi nih dari studi dari Universitas Brawijaya juga di tahun Oke, 2025. Ini menyatakan untuk engagement Gen Z itu ternyata bukan tentang generasi itu benar, tapi soal lingkungan. Jadi mereka itu membutuhkan sangat-sangat memperhatikan budaya organisasi. Jadi oke. intinya iklim kerja yang sehat yang mendorong mereka untuk engage. Tadi ya seperti yang Mas Indro bilang, yang dimana di situ mereka dibimbing, diberi arahan, kayak gitu. Oke, Dan betul. juga tentang career growth. Di sini ada poin tentang career growth dan juga employee well-being. Kalau tadi kan growth pertumbuhan yang secara umum ya. Kalau ini ada Yes, career growth, berarti kan di sini kita ngomongin ada jenjang karir karir gitu pet bahasanya. Dan juga employee well-being tadi benar kan sama ya poinnya. Nah, mungkin di sini sama, mungkin Miss. kita ingin menekankan tentang growth tadi yang secara personal individual dan juga ini tentang career growth yang spesifik bukan cuma pertumbuhan skillnya tapi juga mungkin posisinya gitu. Itu Yes, penting juga Mas berarti buat sangat Gen Z. penting juga, Penting Miss. juga. Kenapa itu penting? Karena kan satu ya, kita pernah punya konsep bahwasanya Gen Z itu kan suka explore ya, Miss, ya. Suka Asik. explore dan suka belajar hal baru. Hmm. Nah, tujuannya apa sih? Kalau misalkan ada yang punya keinginan nih buat bekerja di dunia korporat atau di dunia Hmm. yang pekerjaan itu membutuhkan karir path yang Oh, bertumbuh I naik, see. pastinya dia bakal mengejar hal itu, Miss. Buat explore hal itu gimana sih caranya. Tapi sebelum ke situ, pertanyaannya ya tadi, lingkungannya gimana? I Nah, itu see. dia, Miss, yang perlu Oke. diperhatikan. Gitu. Berarti Gen Z ini kalau melihat misalnya peluang karir itu bakal mentok di satu posisi dari awal sampai akhir 5 tahun juga mereka bakal tetap di posisi yang sama, mereka kurang tertarik berarti ya? Jangankan 5 tahun, Miss, 1 tahun aja udah minta karir path-nya naik, Miss. Iya. By the way tentang karir path mungkin ini ada relate juga ya dengan konsep yang kita ajarkan juga di Sarastia tentang Yes, karir karir path ini kan kita kan taunya karir ladis ya yang dimana iya. dia tuh nggak mesti kayak dari vertikal aja tapi juga bisa horizontal Horizontal atau bisa. diagonal gitu maksudnya jadi nggak mesti dari supervisor langsung ke manajer bisa jadi dari supervisor ini kalau pengen elaborasi atau explore lebih lagi bisa jadi mungkin supervisor di bagian yang Di lain, bagian staff di lain. bagian lain yang memang hal baru juga yang bisa men-challenge mereka juga dan mereka juga bisa dapat soft skill baru itu tetap menarik nggak buat Gen Z atau harus ke atas gitu? Kalau Gen Z itu sebetulnya sih yang penting nggak stuck di satu hal yang sama, I Miss. see. Meskipun dia pun misalkan nih kita ngomongin soal supervisor nih, tapi dia ditempatkan di posisi yang lain, Mhm, misalkan di supervisor tim yang lain, oke. dia tuh seenggaknya bisa punya rasa buat dia tahu akan ide-ide baru atau Belajar pekerjaan yang ya? baru tuh, I yang see. akhirnya dia, "Oh iya sih, ini kayaknya bermanfaat nih." Pasti mereka mikirnya ketika terjadi rotasi posisi, Kayak nah gitu. yang dipikirkan pertama adalah, "Wah, jenjang karirku nih next bakal lebih lebih keren lagi nih next Karena time-nya." lebih banyak ya skill yang udah Yes, dipersiapin betul. ya, Nah, kayak gitu ya? akhirnya, "Oh, kayaknya aku harus belajar lagi nih, ini Mmm. menarik nih." Nah, akhirnya dari situ karir path-nya yang kita inginkan itu biasanya lebih lebih adaptif dan bisa lebih cepat untuk pertumbuhannya, seperti Oke, itu. berarti intinya intinya karir ini mau vertikal atau horizontal tuh aman-aman aja selama ada peluang untuk tetap terus bertumbuh gitu ya, nambah-nambah Betul. skill-skill baru berarti ya, Mas, Yes, ya? betul. Oke. Makanya kalau kita ngelihat LinkedIn sekarang, Miss, ya, LinkedIn-nya anak-anak Gen Z itu kan banyak, Miss, ya. Portofolionya ya? Portofolionya tuh Panjang-panjang banget ya? kadang-kadang itu, Miss, yang paling ekstrim itu, misalkan nih, kerjanya di perusahaan A, Heeh. tapi bisa nyambi di B dan di Iya, C gitu, karena Miss. ini freelance ya, bisa double-double Iya, job itu, gitu Miss. ya? Makanya ketika dia udah nabung portofolio portofolio nih, nah harapannya nanti aku punya target di umur segini, aku bakal Oh, ngejar ini nih. iya. Dar, masuklah Oke, jadi udah akhirnya di situ. invest dulu di skill-skill yang dibutuhkan untuk posisi yang udah ditargetin ini ya berarti ya? Betul. Oke.